warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Mustika Sari dari kelas PAI 5C akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Baik, kami akan menjelaskan teknik pembinaan disiplin kelas berdasarkan ketiga konsep disiplin yang telah dibahas, yaitu konsep otoritarian, konsep permisif, dan konsep terbimbing. Maka dari ketiga konsep di atas, terdapat 3 macam teknik pembinaan disiplin kelas. Yang pertama, teknik eksternal kontrol. Yang kedua, teknik internal kontrol. Dan yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif atau tidak produktif. Peserta didik di dalam kelas juga harus terus-menerus didisiplinkan dan tidak perlu ditakuti dengan hukuman atau hadiah. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang berdisiplin di dalam kelas. Yang kedua, teknik internal kontrol. Teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik didasarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah peserta didik sadar, ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Teknik ini sangat disarankan sekali untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didik. Teknik ini menumbuhkan kepekaan, penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dalam diri peserta didik. Yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Teknik kooperatif kontrol yaitu antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontak perjanjian yang berisi seperti aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati dan sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga harus dibuat dan ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikian guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Dan kerjasama tersebut akan membuat peserta didik merasa dihargai oleh gurunya. Jika demikian, manakah teknik pembinaan disiplin kelas yang paling baik? Tentu saja tidak ada yang paling baik. Karena setiap teknik pembinaan disiplin kelas tersebut masing-masing memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan. Dan untuk selanjutnya tentang pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Dalam pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan kedisiplinan. Saya akan menjelaskan 3 poin penting yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Yang pertama, mengabaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Jika guru mudah marah, terganggu, atau terpancing, peserta didik akan mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Sebaliknya,
Jika guru mengabaikan perilaku buruk yang tidak terlalu parah, peserta didik akan capek sendiri dan menjauhi perbuatan buruk tersebut. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Maksudnya yaitu pesan-pesan nonverbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. Misalnya, menatap dengan tajam peserta didik yang berbuat gaduh, menggeleng-gelengkan kepala terhadap pelaku yang mengganggu temannya ketika belajar, dan mendekati peserta didik yang berbuat onar atau bergerak mengelilingi kelas agar peserta didik tetap tertib dalam mengikuti kegiatan-kegiatan mengajar. Yang ketiga, memberikan kartu pada pelaku atau memberikan kartu perilaku. Maksudnya yaitu sebagian besar peserta didik bertipe visual atau kinestetik, sehingga kemungkinan mereka kurang kuat dalam merespon permintaan verbal guru, atau bahkan guru akan mudah cepat lupa terhadap peringatan-peringatan yang guru berikan kepadanya, agar mereka mau duduk dengan tenang di dalam kelas. Solusinya, guru dapat membuat kartu perilaku yang berwarna-warni yang berisi pesan guru kepada peserta didik yang tidak disiplin atau berperilaku buruk. Bagi peserta didik yang masih muda, seperti di tingkat SD, SMP, bisa dilakukan dengan memberikan kartu perilaku tersebut. Baiklah, pemaparan materi tentang teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas dapat saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.